dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang ingin mengejar akan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa yang diperintahkannya, saya yakin insyaallah akan dia lakukan walaupun sulit. Seperti di antara di bulan ini, bulan Dzulhijjah, sangat-sangat kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah. Karena di bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma min ayyamil amali shalih fi inna ahabbu ilallah min hadzil ayyamil 'ashr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lain yang lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10, yaitu bulan Dzulhijjah ini. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan, "Wastudilla bihi 'ala fadli siyami asri Dzulhijjati lindirati shaumi fil amali." Bisa dijadikan sebagai dalil atas keutamaan puasa 10 hari bulan Dzulhijjah karena masuk puasa dalam termasuk amal. Jadi kita sudah dianjurkan untuk melakukan sunnah ibadah puasa dari tanggal 10 kemarin, tanggal 1 kemarin. Kemudian Imam Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi beliau mengatakan akan perkataan Imam Nawawi, wal muradu bil asri auna al ayamu tis'atu min awwali Dzulhijjati. Yang dimaksud dengan 10 di sini adalah hari yang 9 daripada awal bulan Dzulhijjah, hari pertama sampai dengan tanggal 9. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan puasa ini. Jangan sampai kita tidak melakukan puasa ini walaupun umpama di awal kita enggak puasa. Ayo kita, kalau kita mampu, masih ada hayat kita di kandung badan, kita melakukan ibadah puasa ini. Yang penting malamnya kita lakukan sahur. Kemudian kalau kita sudah melakukan sahur maka kita puasa. Kemudian kalau umpama kita enggak kuat, silakan kita berbuka. Besok kita sahur lagi, kalau enggak kuat buka lagi. Besok kita sahur lagi, kalau enggak kuat kita buka lagi. Insya Allah kalau kita berupaya sungguh-sungguh, saya yakin percaya insya Allah kita semua bisa melakukan itu. Kenapa? Karena betapa mulianya hari-hari ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin a'abba ila Allah ayyuta'abbada lahu fiha min asri Dzulhijjati ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri." Tidak ada daripada hari-hari yang lebih dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuat ibadah padanya daripada bulan Dzulhijjah ini, yang dimana puasa setiap 1 hari mengimbangi puasa 1 tahun insyaallah. Dan sholat setiap malam mengimbangi malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa indahnya janji Allah melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jangan kita lewatkan ini, apalagi nanti di hari Arafah. Jangan sampai kita enggak puasa, usahakan semaksimal mungkin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ta'tasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan menghapuskan dosa yang sebelumnya, dan Allah akan menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang setelahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping puasa ada satu ibadah lagi yang luar biasa,
yang merupakan adalah ujian harta kita. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dulu diuji dengan anaknya, apakah cintanya masih tetap kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sudah pudar ketika datang anaknya? Namun ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lulus daripada ujian, beliau masih tetap lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, tapi beliau alhamdulillah lulus dari ujiannya. Beliau melakukan itu, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang bagus, kambing bebas. Nah, sekarang giliran kita untuk mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk memotong anak kita, diri kita, tapi disuruh kita untuk memotong sebagian harta kita. Maka kalau kita ingin lulus daripada ujian ini, mari kita potong harta kita. Maksudnya kita sisihkan untuk kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan sunnah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu sa'atun wa lam yudhi wala yaqrubanna musallana." Siapa saja yang mempunyai keluasan namun dia tidak mau melakukan kurban, kata Nabi, maka dia jangan dekat-dekat kepada tempat solat kami ini. Allah, Masya Allah, begitu dahsyat ancaman Nabi SAW. Maka oleh karena itu hadirin semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dengar kata apa kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.